Halo sahabat baik, satu kalimat terlupa, namun membawa pelajaran abadi dari langit. Mengapa wahyu terhenti selama 15 hari? Inilah kisah di balik teguran Allah dalam surah Al-Kahfi. Di bawah bayang-bayang Ka'bah, para pemuka Quraisy berkumpul dalam kegelisahan. Mereka menyaksikan dakwah Islam kian menyebar, menyentuh hati penduduk Makkah satu demi satu. Kebencian dan kekhawatiran menyelimuti pertemuan mereka, memicu keinginan untuk menemukan cara mutakhir demi menjatuhkan kewibawaan Rasulullah di mata masyarakat. Dua orang tokoh Quraisy terpilih untuk melakukan perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas. Mereka menuju Yathrib untuk menemui para rabi Yahudi. Mereka percaya bahwa kaum Yahudi, sebagai pemegang kitab suci terdahulu, memiliki rahasia ilmu yang bisa digunakan untuk menguji kebenaran kenabian Muhammad. Setibanya di Yathrib, para utusan duduk berhadapan dengan para pendeta Yahudi yang dikenal akan keluasan ilmunya. Di dalam ruang yang penuh dengan gulungan naskah kuno, mereka menceritakan tentang sosok di Mekah yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Para rabi mendengarkan dengan saksama sebelum akhirnya merancang sebuah ujian. Para rabi Yahudi memberikan 3 pertanyaan yang mereka yakini tidak akan diketahui jawabannya kecuali oleh seorang nabi yang menerima wahyu. Pertanyaan itu meliputi kisah para pemuda yang menghilang di masa lalu, seorang pengembara agung yang menjelajahi timur dan barat, serta hakikat tentang roh yang penuh misteri. Membawa 3 pertanyaan tersebut, para utusan Quraisy segera memacu unta mereka kembali ke Mekah. Mereka merasa telah memegang kunci untuk membungkam dakwah Islam. Di sepanjang perjalanan, mereka membayangkan reaksi penduduk Mekah jika Nabi Muhammad SAW gagal menjawab tantangan yang sulit ini. Sekembalinya di Mekah, para pemuka Quraisy segera mencari Rasulullah SAW. Di tengah kerumunan banyak orang dengan nada sombong dan penuh tantangan, mereka melontarkan 3 pertanyaan dari rabi Yahudi tersebut. Suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju pada sosok yang wajahnya senantiasa memancarkan cahaya ketenangan. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan jawaban. Dengan keyakinan penuh agar kaumnya segera mendapat hidayah, beliau bersabda bahwa beliau akan memberikan jawaban tersebut esok hari. Namun, pada saat itu, atas kehendak Allah, beliau tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Keesokan harinya, Rasulullah SAW menanti kehadiran malaikat Jibril untuk membawa berita dari langit. Namun, hingga matahari terbenam, wahyu tidak kunjung turun. Suasana rumah yang biasanya tenang kini diliputi kesunyian yang berat. Beliau terus menunggu dengan penuh harap, namun langit tetap diam. Hari berganti hari, namun wahyu tetap terhenti. Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang amat dalam. Beliau khawatir jika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atau meninggalkannya. Setiap detik terasa begitu lama bagi beliau. Sementara penduduk Mekah mulai bertanya-tanya tentang janji yang beliau sampaikan. Melihat wahyu tak kunjung datang hingga melewati 1 minggu, kaum Quraisy mulai melancarkan serangan lisan. Mereka mengejek dan menyebarkan fitnah bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Cemoohan itu memenuhi pasar-pasar dan lorong Mekah, menambah beban di hati Rasulullah SAW. Di tengah penantian yang panjang, Rasulullah SAW semakin memperbanyak ibadah dan sujudnya di keheningan malam. Beliau memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian itu, beliau merasakan kerinduan yang sangat hebat akan bimbingan wahyu
yang selama ini menjadi pelita hidupnya. Setelah 15 hari dalam penantian dan kesabaran, cahaya ilahi tiba-tiba memenuhi ruangan. Malaikat Jibril alaihi salam akhirnya turun kembali membawa ketenangan. Beban berat di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah terangkat seketika saat beliau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersamanya dan tidak pernah meninggalkannya. Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat surah Al-Kahfi yang agung. Wahyu tersebut menjawab dengan sangat rinci kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di gua dan kisah perjalanan Zulkarnain. Jawaban tersebut begitu akurat melampaui apa yang dibayangkan oleh para rabi Yahudi sekalipun. Di sela-sela jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan teguran yang penuh cinta melalui wahyunya. Allah mengajarkan kepada nabinya agar jangan pernah memastikan sesuatu di masa depan tanpa menyandarkannya pada kehendak Allah melalui kalimat insya Allah. Inilah pelajaran adab tertinggi bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kaum Quraisy dan membacakan wahyu yang baru saja beliau terima. Penjelasan yang sangat detail dan mendalam itu membuat para penanya terbungkam. Sebagian orang merasa takjub akan kebenaran tersebut, dan peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa setiap kata yang beliau ucapkan semata-mata berasal dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat baik, sehebat apapun rencana kita, Allah lah sebaik-baik penentu. Jadikan insya Allah sebagai pengingat kerendahan hati kita di hadapannya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat.